Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 November 2023 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Semoga kita semua sehat dan berbahagia hari ini. Marilah kita dengarkan Sabda Tuhan, Sabtu 18 November 2023. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, bacaan hari ini berjudul Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Rupanya pada zaman Yesus pun sudah dikenal ada hakim yang tidak benar. Mungkin pada waktu itu hal ini cukup fenomenal sampai-sampai Yesus memakainya sebagai perumpamaan dan penginjil menuliskannya dalam kitab suci. Rupanya tema ini tetap aktual untuk zaman kita sekarang. Tetapi mengapa Yesus memakainya sebagai perumpamaan berkaitan dengan pengabulan doa? Perumpamaan ini bisa menimbulkan ketidakjelasan. Sebenarnya Allah mengabulkan doa atas dasar apa? Selama ini saya berpendapat bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita karena Ia mencintai kita, atau juga karena Ia berbelas kasih kepada kita. Tetapi bacaan hari ini menyajikan perumpamaan yang bisa ditafsirkan secara berbeda. Dalam kisah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini, hakim tersebut memenangkan perkara janda itu bukan atas dasar kebenaran ataupun keadilan, tapi karena si hakim itu mencari aman, tidak mau susah. Ini khas manusia banget.
seperti itu. Memang bisa saja Allah mengabulkan doa saya bukan oleh karena Ia mencintai atau berbelas kasih, tetapi hanya karena berebut mendengarkan doa saya. Atau saya justru dianggapnya ngriseni dengan doa-doa itu. Karenanya daripada terganggu, lebih baik Allah lalu mengabulkan doa saya agar gangguan itu berhenti. Begitukah? Memang Allah bisa terganggu. Rasa-rasanya kok ada ketidakrelaan kalau mau mengambil kesimpulan begitu. Masa Allah begitu? Tetapi kalau tidak begitu, perumpamaan ini mau diartikan bagaimana? Barangkali waktu itu Yesus sekedar mengambil contoh ekstrem untuk memberi tekanan pada pesan utamanya. Nah, apa pesan utamanya? Lukas kita kenal sebagai penginjil yang paling jelas menyampaikan pentingnya berdoa. Mari kita baca ayat 1 mengenai alasan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tulisan Lukas ini jelas dan ini amat cocok dengan pikiran Paulus juga, teman sejawat dalam pewartaan kabar gembira yang juga meminta kita agar berdoa senantiasa. Bertekunlah dalam doa. Tulisnya kepada umat di Roma bab 12 ayat 12. Tetaplah berdoa. Tulisnya kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 17. Lalu kapan doa dikabulkan? Sebenarnya perjanjian lama justru menampilkan Allah yang bersegera menjawab. Kitab Sirak bab 35 ayat 18 dan 19 mengatakan bahwa Allah tidak sabar dalam memberi hak kepada orang miskin yang tertindas. Sementara itu Lukas bukan lagi tentang orang miskin yang tertindas, tetapi tentang orang-orang pilihan. Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Itu dikatakan pada ayat 7. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan ia tidak mengulur-ulur waktu. Namun sebagai orang beriman, hendaknya kita sadar bahwa adalah hak Allah untuk kapanpun mau menjawab doa kita. Allah punya rencana dan tahu yang terbaik bagi kita. Sahabat Fresh Juice terkasih, pesan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu itu bukan untuk meminta kebutuhan sesaat saja. Pesan itu terutama untuk membangun iman dan kedekatan relasi dengan Tuhan secara intens dan konsisten sampai dengan waktu kegenapan saat kedatangannya kembali kelak. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 November 2023. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.